Maka bagi siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuknya harta, maka jadilah hamba Allah yang saleh. Karena di tangan Andalah harta itu akan bermanfaat luar biasa untuk Anda pribadi dan tentunya juga untuk kaum muslimin. Harta yang terbaik adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Karena jika seorang itu saleh, dia pasti akan membelanjakan hartanya di jalan yang tepat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk semua orang yang dia tanggung, dan untuk kaum muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ketakutan jika kefakiran menimpa umatnya. Akan tapi sebaliknya yang beliau takutkan adalah dunia dan kekayaannya yang dibukakan dan dilimpahkan untuk umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah kefakiran yang aku takutkan akan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah dibukakannya untuk kalian dunia
sebagaimana telah dibukakan dan dibentangkan untuk umat-umat sebelum kalian, hingga kalian semuanya berlomba-lomba untuk mengejarnya, sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuk mengejarnya, hingga kemudian harta dunia tersebut membinasakan mereka, sebagaimana juga akan membinasakan kalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah hadis ini mengandung unsur celaan untuk orang-orang yang kaya? Tentu tidak. Di sabda Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan, harta terbaik itu adalah harta yang ada di tangan orang yang saleh. Tugas kita semuanya sama, wahai para pencari nafkah, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, dan tentunya zatnya pun halal. Banyak dan sedikit yang kita dapatkan sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan rizki semua kita. Entah itu banyak atau sedikit, tidak ada yang tidak Allah beri. Semuanya Allah beri. Muslimnya, kafirnya, jinnya, manusianya, orang yang taatnya, ahli maksiatnya, semua Allah beri. Karena Allah Subhanahu wa taala memelihara semua makhluknya. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim, camkan ini baik-baik untuk semua kita, khususnya para pencari nafkah. Cari yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Maka bagi siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuknya harta, maka jadilah hamba Allah yang saleh. Karena di tangan Andalah harta itu akan bermanfaat luar biasa untuk Anda pribadi dan tentunya juga untuk kaum muslimin. Harta yang terbaik adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Karena jika seorang itu saleh, dia pasti akan membelanjakan hartanya di jalan yang tepat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk semua orang yang dia tanggung, dan untuk kaum muslimin. Jadilah orang yang kaya, tapi dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah juga hadis ini mengandung celaan untuk orang-orang yang fakir, untuk orang-orang yang miskin? Tidak. Jika mereka bersabar atas ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun ulangi kembali, tugas kita semuanya sama, mencari yang halal dengan cara yang halal. Ada yang Allah berikan banyak, ada yang Allah berikan sedikit, dan tidak ada yang tidak Allah beri. Walaupun tentunya ada bahaya yang menanti untuk orang-orang yang fakir. Jamaah Jumat rahimakumullah, istilah fakir dan miskin ini berlaku kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul ia berpisah, jika berpisah ia berkumpul. Maksudnya adalah jika kata fakir dan miskin datang bersamaan dan berbarengan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi jika ia disebutkan di momen yang terpisah, maka fakir ya miskin, maka miskin ya fakir, sama aja. Kita ingin bahas jika ia datang bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Maka orang yang fakir memaknai mudahnya adalah orang yang untuk urusan primernya saja susah. Untuk makan saja susah, ini fakir. Tapi orang yang miskin untuk primer, alhamdulillah dia cukup. Tapi untuk perkara sekunder, sekolah anak, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya, susah.
Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini tidak mengandung celaan untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Tapi walaupun ada bahaya yang menanti untuk orang-orang yang fakir dan miskin, disebutkan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadikan orang itu kafir. Betapa banyak orang menjual agamanya, kenapa? Karena fakir. Tapi subhanallah, bukan perkara ini yang Nabi Muhammad SAW takutkan untuk umatnya. Beliau tahu bagaimana umatnya. Sesusah-susahnya kita tidak menjual agama kita kepada agama yang lain. Tapi yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW adalah sebaliknya, yaitu dilimpahkannya untuk kita, dibukakannya untuk kita dunia ini, kekayaan ini, hingga kemudian kita semuanya berlomba-lomba meraihnya, hingga harta tersebut mencelakakan kita. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, jadilah orang kaya yang bersyukur. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketentuan sebaliknya, kita miskin bahkan mungkin fakir, banyak bersabar, karena itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, entah itu melimpahkan kepada kita kekayaan atau sebaliknya. Nah, pada kesempatan Jumat kali ini kita ingin melihat bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi kepada orang fakir dan miskin. Tentunya kapan-kapan kita akan bahas sebaliknya, bagaimana beliau SAW berinteraksi kepada orang-orang yang kaya. Tapi untuk Jumat kali ini, poin pertama ini dulu. Dan tidak mesti tentunya kaya raya untuk memiliki interaksi yang bagus seperti yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita berikut ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan memuliakan orang fakir dan miskin. Ulun ingat di mimbar yang sama, walaupun waktu itu bukan judul, yakni inti yang ulun sebutkan. Bagaimana doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, mudahkan untukku melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, buat aku cinta orang miskin. Ini. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menghormati dan memuliakan orang fakir dan miskin. Bagaimana caranya? Dalam khutbah kali ini kita ingin sebutkan dua saja gambaran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, dan dengan perkara tersebut kalau kita mempraktekkannya, itulah cara kita menghormati dan memuliakan orang fakir dan miskin. Yang pertama, beliau SAW melarang kepada kita untuk memberikan makanan kepada orang fakir dan miskin, makanan yang kita sendiri tidak menyukainya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhab, masakan, tapi dari binatang dhab, yaitu kadal padang pasir. Bukan biawak, tapi kadal padang pasir. Dia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhabun falam ya'kuluh. Faqultu ya Rasulullah, afala ut'imuhu al-masakin? Qala la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dhab, kadal padang pasir, tentunya sudah dimasak. Nabi Muhammad SAW terlahir di Mekah, tumbuh sampai umur 40 tahun dan sekian di Mekah, dan dhab tidak biasa dimakan oleh orang-orang Mekah. Maka ketika dihidangkan untuk beliau SAW di Madinah, beliau mengatakan, beliau tidak mencelaknya, tapi dia tidak menyentuhnya. Kata beliau, kami tidak biasa memakannya ketika di Makkah. Tapi ingat, inilah praktek bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan bahasan yang lain. Beliau tidak pernah mencela makanan.
inishtahahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Camkan ini jamaah, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adab makanan. Kata para sahabat Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, beliau memakannya. Jika beliau tidak suka, beliau langsung meninggalkannya tanpa komen. Wah, tadi nasinya nggak enak. Wah, tadi rendangnya, waduh, encer sekali. Wah, no. Suka, makan. Tidak suka, tinggalkan. Dan no comment. Perkara Anda tidak balik lagi ke warung tersebut, ke tempat tersebut, urusan Anda. Tapi ingat, tidak boleh mencela makanan. Nah, ketika dihadiahkan pada beliau sallallahu dop tersebut, kata Aisyah, beliau tidak memakannya. Lalu Aisyah mengatakan, tidakkah saya berikan saja kepada orang miskin? Sayang nih. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan kamu memberikan kepada mereka makanan yang kalian saja tidak makan. Peringatan untuk semua kita. Gak mesti orang kaya. Karena perintah untuk kita untuk memberi makan kepada orang lain itu umum. Gak mesti kita itu harus memberi makan kepada orang fakir dan miskin saja, umum. Teman yang mungkin strata ekonominya sama dengan kita, bahkan mungkin teman yang lebih kaya daripada kita, ketika Anda memberi makanan kepadanya, berikan makanan yang Anda suka. Bukan makanan yang Anda sendiri malas memakannya. Ketika Anda tidak suka, ketika Anda tidak menginginkannya, baru Anda kasihkan orang. No. Bahkan lakukan yang sebaliknya. Berikan kepada orang itu secara umum yang terbaik yang Anda miliki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hal yang terbaik. Infakkanlah hal yang terbaik yang kalian dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya makanan terbaik yang Anda bisa makan dan Anda bisa membeli. Atau hal-hal yang lain. Anda ingin kasih teman Anda parfum terbaik yang Anda suka. Anda ingin berikan kepada teman Anda pakaian terbaik yang Anda suka. Anda ingin berikan makanan, minuman terbaik yang Anda suka, bukan yang Anda tidak suka. Baju sudah bolong atau misalnya baju yang sudah bolong, baju yang sudah kumal, kucel. Anda sendiri tidak suka untuk memakainya, Anda kasihkan orang, sama aja. Berikan yang terbaik, berikan yang baru sekalian. Infakkan dari yang terbaik yang kalian miliki, hai orang-orang yang beriman. Entah itu makanan, minuman, pakaian, apapun. Bukan yang Anda tidak suka. Nah, karena kita sekarang berbicara selera, maka akan lebih baik jika kita menanyakannya. Ya, itulah cara kita menghormati dan memuliakan orang yang fakir dan miskin. Mas, ini baju bekas ulun pang. Tapi masih bagus mas, saya kiapa pian maukah memakai? Oh, sip pak. Tanya dulu. Ulun ini ada makanan mas. Tapi ulun pribadi kalau di rumah ada temakan bang nah. Pian kira-kira mau lah yuk. Wah, nyaman ini baik, silakan. Oh, tanya dulu. Akan lebih baik. Itulah cara Anda menghormati dan memuliakan orang yang fakir dan miskin. Anda memberikan kepada mereka yang terbaik yang Anda miliki. Contoh makanan Nabi Muhammad SAW, atau contoh yang kita sebutkan berkaitan makanan, kata beliau, jangan berikan makanan kepada mereka yang kalian sendiri tidak mau makannya. Atau yang sisa-sisa gitu ya, no. Kucing aja nggak mau terkadang, Anda kasihkan teman.
Terkadang kita itu sudahlah tidak berbuat baik kepada orang fakir miskin, plus terkadang kita nyakiti hati mereka. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kepada kita untuk memberikan kepada mereka makanan yang kita sendiri tidak memakannya. Lakukan sebaliknya. Berikan kepada mereka yang terbaik yang kita miliki. Itulah cara kita memuliakan orang fakir dan miskin. Disebutkan oleh Bara bin Azib berkaitan dengan ayat ini. Sebelum turunnya ayat ini kata beliau, dahulu siapapun di antara para sahabat, mereka ya berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di antaranya ada yang berinfak 1 tandan kurma digantungkan di masjid, tapi yang kualitasnya nggak bagus, tapi itulah yang mereka punya. Begitu turun ayat ini kata beliau radhiyallahu, tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat kecuali mereka menginfakkan kurma yang terbaik yang mereka miliki. Yang kedua, di antara cara kita menghormati dan memuliakan orang miskin, dan ini yang diajarkan pada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah jangan abaikan mereka dalam acara-acara walimah. Undang mereka. Betul, Anda memiliki kolega-kolega, Anda memiliki teman-teman yang mungkin stratanya sama dengan Anda dalam kekayaan. Tapi interaksi Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang beliau ajarkan kepada kita, jangan tidak mengundang orang fakir dan miskin. Itulah cara kita menghormati dan memuliakan orang fakir dan miskin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Wa man taraka ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah." Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Walimah betul-betul identik dengan walimah pernikahan, ya. Kenapa ia adalah sejelek-jelek makanan? Kata Nabi Muhammad SAW, diundang kepadanya hanya orang-orang kaya saja dan tidak diundang kepadanya orang-orang fakir miskin. Maka siapapun di antara kita yang akan melaksanakan walimah, jangan masuk kepada larangan Nabi Muhammad ini. Betul, Anda mengundang orang-orang yang terbatas, tapi di antara orang yang terbatas tersebut ada orang kaya yang Anda undang, ada orang fakir miskin yang Anda undang. Cukupkah sampai di situ? Belum. Jangan bedakan makanannya untuk mereka. Ini terjadi, bahkan ulun sayangkan masih terjadi di keluarga ulun sendiri, dan mudahan tidak terjadi lagi. Bagaimana ketika ada undangan walimah tersebut, maka ada satu seksi khusus untuk keluarga tersebut atau untuk tamu-tamu khusus. Hilangkan ini. Ini bukan dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua kita tahu, kita pasti nggak nyaman kan, tapi kita bayar orang. Kamu tunggu di depan lah. Nanti kemudian yang punya acara ngasih kode. Maksudnya itu ke sini, itu ke sono. Ini keluarga saya, ini teman saya, ini kolega saya, ini orang kaya. No. Jangan bedakan mereka dalam makanan. Anda memiliki acara walimah, dan di walimah tersebut mungkin Anda prasmanan, tapi mungkin undangannya banyak, bikin 5, 6, 7 buffet terserah. Tapi semua makanannya sama. Tapi Ustaz nggak nyaman Ustaz, ini orang-orang jet set. Bodoh amat. Anda memikirkan orang jet set atau Anda memikirkan umat Nabi Muhammad SAW? Anda ingin ikut Nabi Muhammad atau tidak? Ini nasihat untuk ulun dan keluarga ulun tentunya juga, ya. Masuk acara walimah, sini aja. Kumpul keluarga di sini aja. Makanannya khusus. Orang lain nggak boleh masuk situ. Siapapun di antara kita akan mengadakan acara walimah pernikahan, maka undang orang yang kaya,
undang orang yang miskin dan samakan makanan mereka di buffet yang sama dengan makanan yang sama. Berbagai macam, yakni terserah berbagai macam makanan yang Anda miliki, tapi ingat samakan mereka. Mungkin pembedanya adalah ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, tapi makanan semuanya sama. Cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan ridho manusia. Dan yang terakhir, di antara begitu banyak adab mengundang dan adab orang yang diundang, undanglah orang yang memang Anda tahu dia mudah untuk datang. Jangan basa-basi undangan itu. Kena datanglah. Padahal yang Anda sebutkan kepadanya, orang ini dia ada di Jawa, dia ada di Sumatera, dia ada di Papua. Nanti bulan depan anak saya nikah, datang ya. Kalau Anda menyediakan untuknya akomodasinya, no problem, gak ada masalah. Tapi enggak, ini cuma basa-basi. Nanti datangnya. Itu terfikir di benaknya. Kenapa? Ancaman maksiat dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meninggalkan seruan, meninggalkan dakwah, tidak hadir ke acara walimah yang dia diundang kepadanya, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Anda bebani orang dengan perkataan yang iseng. No. Anda kalau ingin mengundang orang, Anda tahu dia mudah untuk datang. Ketika Anda tahu dia susah untuk datang, berikan kemudahan untuknya datang. 2. Jangan undang orang yang Anda tahu dia bermasalah dengan orang banyak. Anda mungkin dengan dia tidak bermasalah, tapi Anda tahu dia bermasalah dengan banyak orang. Nanti kalau Anda undang karena Anda memang tidak ada masalah dengan dia, ketika dia datang, acara tersebut semuanya jadi tidak nyaman. Ya, karena dia bermasalah dengan banyak orang. Mah, datang juga kajar. Akhirnya semua acara, bahkan mungkin dari pertama sampai selesai, canggung. Karena satu orang ini yang Anda undang, padahal Anda tahu dia bermasalah dengan orang banyak. Ini salah satu di antara begitu banyak adab mengundang dan diundang. Untuk yang diundang satu saja. Ketika Anda memang mampu hadir, bismillah. Karena sangat mungkin, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Anda orang yang sangat dia tunggu-tunggu. Tapi ketika Anda dapat undangan, Anda tahu bahwasanya, wah saya mungkin tidak bisa datang, maka jangan tinggal diam. Kabarkan kepadanya, afwan akhi, ana pas sedang di luar kota undangan acara antum itu. Mohon maaf, ana nggak bisa datang. Karena sangat mungkin Anda orang yang paling dia tunggu. Maka jangan kecewakan orang yang mengundang dengan ketidakhadiran Anda. Bilang lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tamama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, untuk siapapun di antara pian yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuknya harta, lanjut belanjakan harta Anda di jalan yang tepat. Ia bermanfaat untuk Anda di dunia, bermanfaat untuk Anda di alam barzakh, bermanfaat untuk Anda di padang mahsyar, bermanfaat untuk Anda nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, yaitu kepada Anda, karena Anda orang yang soleh, tanpa mensucikan siapapun, karena semua kita pendosa. Jadi siapapun di antara Anda yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya harta,
Lanjutkan amal soleh Anda berkaitan dengan harta Anda. Kewajiban sudah Anda tunaikan untuk Anda pribadi, sudah, untuk istri sudah, untuk anak sudah, untuk semua orang yang Anda tanggung sudah. Maka belanjakan di jalan yang tepat sisanya. Bantu orang fakir, bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu janda-janda. Belanjakan di jalan yang tepat. Dan sangat mungkin kekayaan yang Anda miliki sampai detik ini karena doa mereka. Ulun-ulang. Karena sangat mungkin kekayaan yang Anda miliki sampai detik ini itu karena doa mereka yang Allah Subhanahu wa taala jawab. Kata Nabi Muhammad SAW, innama yansurullahu lakum bidu'afaikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, memberikan kepada kalian kejayaan, walaupun kala itu tentunya perkaranya perang. Lu lebarkan maknanya pada perkara kekayaan. Itu karena orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang fakir dan miskin di antara kalian. Allah berikan kepada kalian limpahan harta, Allah berikan kepada kalian dunia, Allah bukakan untuk kalian dunia karena doa-doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Dengan doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka? Karena mereka sangat ikhlas ketika berdoa. Karena mereka tidak ada keterkaitan dengan kehidupan dan kenikmatan dunia. Mereka miskin, mereka fakir. Anda pernah membantunya, Anda pernah menolongnya. Di tengah malam diketuknya langit Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka untuk Anda. Bahkan mungkin dia sebutkan nama. Limpahkan rizkimu ya Allah kepada haji fulan, kepada fulan. Bukakan untuknya dunia, mudahkan untuknya rizkinya ya Allah. Disebutnya nama untuk Anda. Diketuknya langit Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Bukan satu dua orang, mungkin banyak orang. Lanjutkan yang Anda sudah lakukan. Tolonglah orang-orang di sekitar Anda. Fakir miskin yang ada di sekitar Anda. Karena sangat mungkin berdasarkan hadis tadi, kekayaan Anda sampai detik ini karena doa-doa orang-orang yang fakir dan miskin tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian sebaliknya, untuk siapapun di antara kita yang tidak Allah limpahkan untuknya dunia, bersabarlah. Jangan sampai kemudian ketika kita di dunia sudah miskin, apalagi fakir, bermaksiat pula. Sengsara dunia akhirat. Balas dia dengan banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah fakir, sudah miskin, jauh dari ketaatan beragama, hatinya kotor pula. Tidak sedikit kemudian lisannya kotor sekali, khususnya kepada orang-orang yang kaya. Si Dinto sugih pasti karena sudah fakir, sudah miskin, jauh dari ketaatan, lisannya buruk pula, hidup hapulang. Ketika kita tahu kita adalah orang yang miskin, nah apalagi kemudian fakir, banyak bersabar. Allah nggak mungkin nggak kasih, Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, cuman nggak banyak aja. Jangan kemudian kotori itu dengan jauhnya kita dari ketaatan, kemudian lisan kita buruk pula. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita cara berinteraksi pada orang fakir dan miskin. Pertama, larangan untuk memberikan pada mereka makanan yang kita sendiri tidak makan, dan larangan kita untuk tidak mengundang mereka. Undang mereka dan jangan bedakan makanannya. Berikan kepada mereka yang terbaik, bahkan yang kita miliki. Itulah cara kita menghormati, memuliakan orang yang fakir dan miskin di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana.
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.